Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4947 sampai bab 4949. Bao Hu jelas memiliki keraguan dan tidak berani menggunakan aura magisnya, takut terdeteksi oleh pasukan tempur di atas. Jika mereka menemukan lokasi pasar gelapnya, hidupnya akan berakhir. Hati-hati, seru Humazi. Wajahnya langsung pucat. Namun Chen Ping telah mengantisipasi hal ini, senyum dingin mengembang di bibirnya. Saat belati itu hampir menyentuh pakaiannya, dia mencengkeram pergelangan tangan Bao Hu dan meremasnya dengan lembut. Ah! Bao Hu menjerit seperti babi ketika tulang-tulang di pergelangan tangannya hancur menjadi debu, lengannya tergantung lemas. Belati itu jatuh ke tanah, racunnya menimbulkan lubang kecil yang berasap. Ini hanya pelajaran. Di masa mendatang, terima kekalahanmu dan jangan melakukan serangan diam-diam. Chen Ping berbicara dengan dingin, lalu menendang Bao Hu hingga terpental. Bao Hu melayang lebih dari 10 meter seperti karung compang-camping, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh pasar gelap menjadi sunyi, semua orang tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan itu. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa seorang pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja dapat mendominasi seluruh geng Bao Hu hanya dengan kekuatan fisik? Para penjahat itu, yang biasanya sangat sombong, sama rapuhnya seperti bayi di hadapannya. Wajah Bao Hu pucat pasi, matanya dipenuhi keengganan, namun dia tidak berani melawan. Dia tahu dia tidak mempunyai kesempatan untuk melawan Chen Ping. Tanpa pilihan lain, dia memerintahkan Nuo King untuk mengeluarkan semua koin dan sumber daya abadi. Bai Yi menatap tumpukan koin dan sumber daya abadi, tersenyum lebar. Dia melangkah maju, menepuk bahu Chen Ping, dan memuji, "Menantu laki-lakiku tersayang, kamu benar-benar luar biasa. Bersamamu, status geng rubah roh kita di pasar gelap pasti akan melambung." Chen Ping tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa di wilayah kekuasaan ini, hanya dengan terus-menerus meningkatkan diri, seseorang dapat berdiri teguh. Kemenangan hari ini hanya karena batasan aturan. Jika aura magis diizinkan, Chen Ping tidak akan memiliki peluang melawan lawan-lawan ini, jadi dia harus memajukan wilayahnya dengan cepat. Geng Bao Hu menyaksikan kekayaan hasil jerih payah mereka diambil oleh Chen Ping. Meski enggan, mereka tidak berani protes. Mereka tahu bahwa mulai saat ini, kedudukan Bao Hu Gang di pasar gelap akan merosot. Ayah mertua, haruskah kita mengunjungi pasar gelap lainnya? Tanya Chen Ping. Hanya dengan memenangkan lebih banyak koin dan sumber daya abadi, Chen Ping dapat maju lebih cepat. Tidak masalah, ayo pergi, jawab Bai Yi, penuh semangat. Setelah melirik Bao Hu dengan dingin, dia meninggalkan geng Bao Hu. Saat mereka keluar, Nuo King dan yang lainnya dari geng rubah roh memandang Chen Ping dengan kagum. Geng rubah roh sebelumnya telah kehilangan banyak koin abadi dan sumber daya kepada geng Bao Hu, sehingga menyulitkan mereka untuk bertahan hidup. Kini, mereka telah memenangkan semuanya kembali. Awalnya, Nuo King memandang rendah Chen Ping, dengan perawakannya yang ramping dan kultivasi transformasi abadi tingkat pertama saja. Jika dia bukan menantu Bai Yi,
Nuo King mungkin tidak akan peduli padanya. Namun sekarang, Nuo King dan yang lainnya memanggilnya Tuan Muda dengan hangat dan penuh kasih sayang. Bai Yi semakin menyayangi Chen Ping dan berulang kali memanggilnya menantu laki-laki tersayang sepanjang perjalanan. Bai Yi memimpin Chen Ping untuk menyapu berbagai pasar gelap. Karena penampilan Chen Ping yang sederhana, orang lain menganggapnya sebagai sasaran empuk. Di setiap pasar gelap, mereka berasumsi Chen Ping akan kalah dan bertaruh besar melawannya. Hasilnya dapat diprediksi, Chen Ping menang setiap saat, mengumpulkan banyak koin abadi. Meskipun pasar gelap kehilangan banyak koin abadi, mereka tidak berdaya. Mereka tidak berani bertindak. Jika mereka menolak membayar atau menyerang kelompok Chen Ping, reputasi pasar mereka akan hancur. Pasar gelap tanpa kredibilitas akan hancur, tidak ada seorang pun yang akan berbisnis di sana. Yang lebih penting, penggunaan aura magis akan membocorkan energi, sehingga memperingatkan pasukan tempur yang berpatroli. Begitu lokasi pasar gelap terbongkar, selesailah sudah. Istana penguasa kota pasti akan mengirim pasukan untuk menghancurkannya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Selama bukan masalah hidup dan mati, bos pasar gelap tidak akan campur tangan. Mereka hanya bisa menghormati taruhan mereka dan menyerahkan koin abadi. Dalam satu hari, Bai Yi memimpin Chen Ping untuk menyapu semua pasar gelap di Rhino City, memenangkan koin dan sumber daya abadi yang tak terhitung jumlahnya. Kembali di Spirit Fox Gang, Bai Yi begitu gembira hingga ia hampir tidak bisa menahan diri, hampir ingin memeluk dan mencium Chen Ping. Menantu laki-lakiku tersayang, lupakan saja tentang menginap di penginapan manapun mulai sekarang. Geng Rubah Roh adalah rumahmu. Aku akan menyiapkan kamar yang mewah dan nyaman untukmu, kata Bai Yi kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu menunjuk ke arah Humazi dan Xiu Rui. Bagaimana dengan kedua temanku? Mereka teman-temanmu, jadi mereka tamu kita. Mereka juga bisa tinggal di sini, kata Bai Yi dengan murah hati. Tetapi identitas mereka, Chen Ping khawatir kalau identitas manusia Humazi dan Xiu Rui akan bocor dan menyebabkan masalah bagi geng Rubah Roh. Tidak masalah. Selama mereka tidak berkeliaran, tidak akan ada masalah di geng Rubah Roh, Bai Yi meyakinkan. Guru Hu, sahabat Xiu, apa pendapat kalian? Tanya Chen Ping kepada mereka. Aku akan mengikuti rencanamu, jawab Xiu Rui acuh tak acuh. Setelah diselamatkan oleh Chen Ping, dia tidak punya pilihan selain tetap bersamanya. Jika tidak, dengan identitas manusianya, dia tidak akan bertahan hidup di Rhino City. Namun, Humazi tampak agak ragu. Masih ada dua wanita di penginapan. Bisakah kita membawa mereka ke sini? Tentu saja, aku akan menyiapkan kamar terpisah untuk mereka, kata Bai Yi sebelum Chen Ping sempat menjawab. Bagus, aku akan pergi mengambilnya, kata Humazi penuh semangat sambil bergegas menjemput kedua wanita itu. Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping dan yang lainnya tidak meninggalkan geng Rubah Roh. Bagaimanapun, geng itu memiliki semua yang mereka butuhkan, seperti kota kecil. Di dalam menara penekan iblis, Chen Ping berlatih tanpa henti. Dengan pasokan koin abadi dan sumber daya yang melimpah, kecepatan kultivasinya melonjak. Hanya dalam waktu setengah bulan, alam Chen Ping secara menakjubkan telah mencapai tingkat ke-8 transformasi abadi. Di dunia luar, setengah bulan setara dengan 50 bulan, beberapa tahun, di dalam menara penekan iblis.
Ketika Chen Ping muncul, semua orang tercengang karena hanya dalam waktu setengah bulan, ia telah meroket dari peringkat pertama ke peringkat ke-8 transformasi abadi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Menantu laki-lakiku tersayang, kecepatan kultivasimu sungguh menakjubkan. Namun, tingkat konsumsinya juga sama mengejutkannya. Sumber daya yang kita peroleh dari arena hampir habis, kata Bai Yi sambil tersenyum masam. Jika masih ada sumber daya untuk mendukung Chen Ping, dia tidak akan meninggalkan menara penekan setan. Ayah mertua, ini sudah mengesankan. Sayang sekali aku menghabiskan semua sumber daya itu sendiri, kata Chen Ping sedikit malu. Menantu, jangan katakan itu. Di masa depan, seluruh geng rubah roh akan menjadi milikmu. Tentu saja, sumber daya itu untuk kamu gunakan, kata Bai Yi sambil menepuk bahu Chen Ping. Chen Ping sangat tersentuh dan benar-benar mengagumi Bai Yi sebagai ayah mertuanya. Ayah mertua, apakah ada tempat uji coba atau semacamnya di kota Badak? Kultivasiku telah berkembang pesat, aku perlu beberapa kali uji coba untuk menguasainya, kata Chen Ping. Meskipun wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat ke-8, kemajuan pesat itu berarti ia membutuhkan pertarungan sungguhan untuk mengasah keterampilannya. Dia tidak bisa sembarangan memilih orang untuk beradu tanding dan menghajar mereka di Rhino City. Ada Purgatory Field di Rhino City, tapi sangat berbahaya. Wilayahmu saat ini mungkin tidak cocok, jawab Bai Yi. Ditambah lagi, memasuki Purgatory Field membutuhkan biaya 500.000 koin abadi setiap kali. Kebanyakan orang tidak sanggup membayar harga itu. Lapangan api penyucian? Mengapa ada biaya? Siapa yang mendapatkan uangnya? Dan apa yang ada di lapangan api penyucian? Tanya Chen Ping dengan bingung. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tentu saja, uangnya masuk ke kantong penguasa kota. Seluruh lapangan api penyucian dikendalikan oleh rumah penguasa kota, Bai Yi menjelaskan kepada Chen Ping. Di pegunungan belakang kota Badak, ada sebuah gua yang disebut Gua Iblis. Legenda mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala, sejumlah besar iblis disegel di dalamnya. Kemudian, kota Badak dibangun di sini, dan Gua Iblis berada di bawah kendali rumah penguasa kota. Rangkaian jalan masuk ke Gua Iblis juga dikelola oleh rumah bangsawan kota. Seiring berjalannya waktu, Gua Iblis berubah menjadi lapangan api penyucian. Seseorang pernah berlatih di Purgatory Field selama setahun. Ketika mereka muncul, kekuatan mereka telah melonjak, dan mereka naik langsung ke surga kedua. Gua setan! Jantung Chen Ping berdebar kencang karena kegembiraan. Ayah mertua, bisakah kau membawaku melihatnya? Apakah kekuatanmu cukup? Mereka yang memasuki Gua Iblis semuanya adalah pembudidaya nakal, dan banyak yang tidak pernah berhasil keluar. Dengan kekuatanmu saat ini, mungkin berbahaya untuk mencoba pelatihan itu, kata Bai Yi, khawatir akan keselamatan Chen Ping. Jangan khawatir, ayah mertua, aku tahu batas kemampuanku. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah kamu bisa mendapatkan 500.000 koin abadi, kata Chen Ping, khawatir tentang biaya masuk. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan mengumpulkan 500.000 koin abadi bahkan jika aku harus menjual semua yang kumiliki. Fokus saja pada keselamatanmu. Jangan gegabah begitu masuk ke dalam. Jika ada yang terasa aneh, segera keluar, kata Bai Yi, khawatir akan keselamatan Chen Ping dan bagaimana ia akan menjelaskan kecelakaan apapun kepada putrinya.
Saya mengerti. Chen Ping mengangguk dengan tegas. Baiklah, karena kau sudah bertekad, ikutlah denganku. Bai Yi menuntun Chen Ping keluar dari geng rubah roh. Sebelum pergi, Chen Ping bertemu dengan Xiu Rui dan Humazi, yang keduanya berkembang di Spirit Fox Gang. Humazi, khususnya, sedang bersenang-senang, membuat dua wanita yang dibawanya benar-benar kelelahan dengan kejenakaannya di malam hari. Meninggalkan geng rubah roh, Bai Yi membawa Chen Ping dan terbang menuju bagian utara kota Badak. Kota Badak sangat luas, dan di wilayah utara berdiri sebuah gunung menjulang tinggi 10.000 meter. Mereka terbang selama lebih dari 1 jam sebelum perlahan-lahan turun. Sekarang di kaki gunung, Chen Ping merasakan beban berat dari puncak raksasa yang menjulang di hadapan mereka. Di tengah gunung terdapat sebuah gua, lebarnya 100 meter, dikelilingi cahaya keemasan yang berkelap-kelip. Sebuah tangga berkelok-kelok mengarah langsung ke gua. Di kaki gunung, sebuah pelataran dikelilingi oleh suatu susunan, dan tangga dimulai di dalam pelataran itu. Apa yang kalian lakukan di sini? Dua prajurit tempur berbaju besi mendekat dan menanyai Bai Yi dan Chen Ping. Kami di sini untuk mengikuti ujian, untuk memasuki Purgatory Field, jawab Bai Yi. Para prajurit itu melirik mereka sekilas, lalu minggir. Masuklah, Bai Yi menuntun Chen Ping ke halaman dan mendekati loket pembayaran. 500.000 koin abadi per orang, kata seorang wanita paruh baya tanpa mendongak. Bai Yi melemparkan sebuah kantong penyimpanan padanya. Wanita itu menimbangnya di tangannya dan dengan santai menyimpannya. Itu untuk 1 orang. Siapa di antara kalian yang akan pergi? Tanyanya, akhirnya menatap Bai Yi dan Chen Ping. Dia yang pergi, kata Bai Yi sambil menunjuk ke arah Chen Ping. Wanita itu mengamati Chen Ping, matanya berkilat terkejut. Memasuki Purgatory Field adalah risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas hidup atau mati, ia memperingatkan. Jangan khawatir, jika aku mati, aku tidak akan mencarimu, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Wanita itu menyerahkan kristal ungu pucat kepadanya. Ini adalah kristal percobaan untuk memasuki Purgatory Field. Ikuti tangga dari sini. Ada 180.000 anak tangga, dan kau harus menaiki semuanya. Jika kamu bahkan tidak mampu menaiki 180.000 anak tangga, kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki Purgatory Field, dan 500.000 koin abadi tidak akan dikembalikan. Bersambung.